Hal ini juga dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Dinyatakan bahwa walau nazalat nukhamatun min ra'sihi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, agar ibadah kita di bulan suci Ramadan bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bisa mengetahui apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Bisa Sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab-kitab fikih, setelah kita telaah bersama, ternyata ada 9 hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang mana aja itu? Yang pertama adalah lubang mulut. Yang kedua adalah lubang telinga. Yang ketiga adalah lubang hidung. Yang keempat adalah lubang kubul, alat kelamin. Dan yang keempat lubang dubur, yaitu di bagian belakang. Dari kelima lubang ini, jangan sampai ada sesuatu benda apapun, baik makanan, minuman, dan lain sebagainya, yang masuk ke dalam 5 lubang tersebut. Apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam 5 lubang tersebut, maka ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan menjadi batal dan tidak sah menurut ilmu fikih. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ada pertanyaan tentang apa hukumnya menelan ludah. Hal ini sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Dinyatakan bahwa ibtila'ur riqi, menelan ludah itu, la yuftiru bil ijma'i, tidak membatalkan ibadah puasa menurut kesepakatan para ulama, idza kana 'alal 'adah, jika itu menjadi hal yang terbiasa. Li'annahu, karena sesungguhnya air ludah tersebut, ya'surul ihtirazu minhu, tidak bisa kita proteksi untuk keluar masuknya di dalam mulut kita. Kemudian menurut para ulama terkait dengan air ludah ini, haruslah memenuhi 3 syarat supaya air ludah ini tidak membatalkan ibadah puasa kita. Syarat yang pertama adalah air ludah kita haruslah air ludah murni. Artinya air ludah kita belum tercampur apapun, tidak tercampur dengan makanan, atau jika seandainya kita memiliki gusi yang berdarah kemudian tercampur dengan ludah kita, kita tidak boleh menelannya, karena itu bisa membatalkan. Air ludah kita sudah tidak murni lagi, bercampur dengan darah. Hal ini bisa membatalkan ibadah puasa kita. Itu syarat pertama. Ludahnya, air ludahnya itu harus murni, jangan tercampur dengan apapun. Yang kedua, haruslah air ludahnya sendiri. Kalau ludah sendiri, maka hukumnya boleh. Tidak boleh ludah orang lain kita minum. Ini menyebabkan batal puasa. Yang ketiga, syarat ketiga adalah ludahnya harus berada di tempatnya. Artinya, jika ludahnya sudah keluar dari mulut, maka itu menjadi hukumnya batal puasa. Contohnya, na'udzubillah, apabila kita mengumpulkan air liur kemudian kita masukkan ke dalam kulkas dan siang hari kita minum,
ya berkata air ludah itu boleh hukumnya kita minum, ini membatalkan puasa. Karena apa? Karena jadi selama 3 syarat itu bisa terpenuhi, maka air ludah kita hukumnya boleh dan tidak membatalkan puasa. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana jika dengan dahak? Tadi kita sudah bahas tentang air liur atau air ludah. Lalu gimana dengan dahak? Dahak biasanya bercampur dengan air ludah kita. Menurut Imam Syafi'i, jika ada dahak dari seseorang atau seperti air ingus yang keluar dari mulut kita, maka hukumnya bisa terbagi menjadi 2. Apabila air dahak itu sudah sampai di luar tenggorokan kita atau sudah melewati tenggorokan kita, berada di mulut kita, maka haruslah kita keluarkan jika kita bisa. Jika kita mampu dikeluarkan tetapi sengaja tidak mengeluarkannya, malah ditelan kembali, maka hukumnya batal puasanya. Akan tetapi jika sudah keluar dari tenggorokan lalu dengan cepatnya sudah masuk kembali tanpa dia sadari, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Hal ini juga dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Dinyatakan bahwa walau nazalat nukhamatun min ra'sihi, jika dahak itu turun dari kepalanya, wasarat fawqul hulkum, dan berada di atas tenggorokan atau di lubang mulut, nudhiro, maka hukumnya bisa diperinci. Illam yaqdir ala ikhrajiha, jika dia tidak mampu mengeluarkan dahak tersebut, ya. Thumma nazalat ilal jawfi, kemudian masuk dahak tersebut ke dalam kerongkongan kita, lam yuftir, maka puasanya tidak batal. Wa in qadara ala ikhrajiha, jika dia mampu mengeluarkan dahak tersebut, ya, wa tarakaha, dan dia nggak mau mengeluarkannya, hatta nazalat binafsiha, sampai dahaknya itu masuk ke dalam kerongkongan, aftara aidon, maka puasanya batal, litaqsirihi, karena dia sudah berbuat kecerobohan atau berbuat dengan sengaja. Jadi apabila dahak itu kita telan dengan sengaja padahal kita mampu mengeluarkannya, maka batal puasa kita. Namun jika dahak ini susah kita keluarkan dan terpaksa harus ditelan, maka hukumnya tidak membatalkan puasa kita. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan yang ketiga lagi. Bagaimana jika orang yang berada di jalanan, banyak debu berterbangan, kemudian tiba-tiba mulut kita terbuka lalu debu itu masuk, atau ada lalat atau ada nyamuk, tiba-tiba nyamuk itu masuk ke kerongkongan kita, bagaimana hukumnya? Dan juga seorang ibu-ibu sebelum Idul Fitri biasanya membuat kue, banyak tepung-tepung yang berterbangan, lalu dia tidak sengaja masuk ke dalam mulut kita debu-debu tersebut. Hal ini sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Syekh Al-Imam An-Nawawi. Dinyatakan bahwa ittifaqu ashabuna, telah bersepakat para ulama Syafi'i, ala annahu, tentang lau tarat dubabatun, jika ada lalat terbang, fadakhalat jawfahu, kemudian masuk ke dalam mulutnya, aw wasala ilaihi gubarut tariq, atau masuknya debu jalanan ke dalam mulut kita, aw gharbalatud daqiq, atau debu-debu tepung yang berterbangan di dapur kita, bighairi ta'ammudin, tanpa secara sengaja masuknya ke dalam mulut kita, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa kita. Begitu pula dijelaskan oleh ulama-ulama Syafi'i. Qala ashabuna, berkata ulama-ulama Syafi'i, wala yukallifu itbaqa famihi, tidak usah memakai penutup mulut, ya,
indal ghubar, ketika ada debu melayang banyak, wal ghorbalati, atau ada tepung yang terbang, li anna fihi harajan, karena itu bisa menyebabkan kesulitan. Artinya pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berada di daerah yang banyak debu, kemudian kita ngobrol sama teman kita, dengan sengaja ngobrol kita, kemudian tiba-tiba ada debu yang masuk atau ada lalat yang masuk, maka itu hukumnya sah dan boleh. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya tentang lubang mulut adalah hukum mencicipi makanan. Biasanya seorang ibu-ibu yang sedang menyiapkan berbuka puasa, biasanya mereka akan mencicipi makanan supaya makanan tersebut sudah pas atau belum rasanya. Lalu bagaimana hukumnya mencicipi makanan? Hal ini sudah dijelaskan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan, sahabat Ibnu Abbas berkata, la ba'sa ayyadhuqal khalla, tidak mengapa seseorang mencicipi cuka au syai'in atau makanan yang lainnya, malam yadkhul halqahu, selama dia tidak masuk ke dalam tenggorokan, wa huwa shaimun, dia dalam keadaan berpuasa. Jadi jika kita dalam keadaan berpuasa boleh mencicipi cuka atau makanan-makanan yang lainnya supaya kita bisa mengetahui rasanya, ya, dan itu hukumnya boleh selama tidak masuk ke dalam tenggorokan kita. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin mencicipi makanan untuk bisa memastikan apa makanannya sudah pas atau belum, maka dia bisa mencicipi, ambil secukupnya, sedikit saja, kemudian ditaruh di telapak tangan, kemudian dia jilat sedikit saja dengan ludah untuk mengetahui rasanya pas atau belum. Setelah dia mencicipi, jangan lupa langsung berkumur-kumur dengan air suci mensucikan, lalu dia buang air tersebut. Karena jangan sampai kita belum berkumur tetapi kita sudah menelan ludah, takut ludah kita bercampur dengan rasa yang tadi, sehingga takut nanti ludah kita akan menjadi tidak murni kembali karena bercampur dengan rasa yang tadi kita cicipi, sehingga nanti bisa membatalkan ibadah puasa kita. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wal afwa minkum wa ridho wal inayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.